Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Fitriani SPD MPD. Nah, saya adalah salah satu dosen Universitas Haji Sumatera Utara. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau dapat disingkat dengan PGSD, Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah konsep dasar IPA. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan dari dalam diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKPT. Mata kuliah konsep dasar IPA adalah mata kuliah wajib dengan 3 SKS yang dilakukan dalam semester genap. Mata kuliah ini dilakukan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali teori dan praktikum, serta 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode praktikum dan mengamati secara langsung, serta metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa PGSD. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu: mata kuliah konsep dasar IPA membahas mengenai konsep-konsep ilmu pengetahuan alam. Secara garis besar, lingkungan bahasa pada mata kuliah ini mencangkup pengenalan mengenai menerapkan dan merancang berbagai kegiatan tentang ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar IPA serta dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun CPL dalam program studi PGSD atau capaian pembelajaran lulusan program studi PGSD yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan di sekolah dasar. Yang kelima, mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang keenam, mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan sekolah dasar dengan menerapkan IPTEX dengan memperhatikan kearifan lokal. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar IPA yaitu: mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar IPA di SD. Mahasiswa mampu mengembangkan konsep dasar pembelajaran IPA di SD. Materi yang ada di dalam konsep dasar IPA yaitu: yang pertama, benda-benda langit. Yang kedua, suhu dan kalor. Nah, yang ketiga adalah gaya. Yang keempat, perkembangbiakan makhluk hidup. Dan yang kelima, perubahan wujud benda. Yang keenam, struktur tubuh manusia. Dan yang ketujuh, ciri-ciri keanekaragaman makhluk hidup. Tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar IPA yaitu makalah berupa laporan dari hasil pengamatan dalam praktikum dan kuis. Indikator penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Yang kedua, kuis sebanyak 15%. Yang ketiga, tugas sebanyak 15%. Yang keempat, ujian tengah semester sebanyak 30%. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester sebanyak 30%. Mari sama-sama kita saksikan video mengajar yang saya lakukan, yaitu tentang perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya.
Oke, kurang bersemangat. Diulang ya, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yang bawa teman-teman isi. Silakan isi. Baik, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya isi. Ketua kelas siapa Doni ya? Siapa Bu? Oke, Doni. Ada yang tidak hadir loh? Ada Bu. Siapa? Ayu sama Widya Bu. Oke, Ayu dia. Berarti yang lainnya hadir semua. Ada Bu. Oke, terima kasih Doni. Oke, Ibu tanya apa mulai? Boleh. Apa kabar hari ini? Kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, dahsyat luar biasa. Kita ulang ya, biar semangat gitu maksudnya belajarnya. Oke. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Mantap, keren ada istilah. Oke. Ada yang tahu nggak kemarin materi kita tentang apa? Ya Bu, Materinya? pertumbuhan dan pengembangan makhluk hidup Bu. Iya. Pasti masih ingat semuanya ya kan? Kemarin materi kita itu semuanya masih ingat ya kan? Nah, hari ini kita masih tetap di mata kuliah konsep dasar IPA tentang perubahan wujud benda yang dibawakan oleh Ibu sendiri. Oke. Nah, apa itu benda dan sifatnya? Ada yang tahu? Ibu jelasin ya. Semua benda itu memiliki kesamaan ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan juga volume. Jadi massa itu apa? Massa itu banyaknya bahan yang dapat diukur melalui timbangan. Lalu volume itu apa? Volume itu adalah ukuran kapasitas atau isi yang ditempati oleh suatu benda. Jadi semua benda yang ada di dunia ini memiliki massa dan volume. Nah, berdasarkan partikelnya, benda itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Ada benda padat, ada benda cair, dan ada juga benda gas. Tahu nggak? Padat, cair, dan gas itu apa? Nah, padat itu, ini adalah pengertian dari wujud benda yang tadi. Padat itu apa? Padat itu benda dan volumenya selalu tetap. Ini adalah termasuk benda padat. Ya kan? Padat, volumenya selalu tetap. Mau kita buang ke sana pun isinya tetap bintang volume. Cair, apa itu cair? Benda yang volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Apa itu wadah? Tempatnya. Jadi kalau benda cair kita letakkan di aqua, maka dia akan berbentuk seperti aqua. Kalau kita letakkan di gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas. Yang terakhir, gas. Apa itu gas? Gas adalah benda yang volume dan juga bentuknya dapat berubah-ubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Sampai di sini mengerti? Nah, apa itu sifat zat padat? Sifat zat padat itu ada 4. Yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Yang ketiga, memiliki massa. Yang keempat, jarak antar partikelnya itu rapat. Lalu apa itu sifat benda cair atau zat cair? Bentuknya itu berubah sesuai wadahnya. Memiliki volume yang tetap mengalir, memiliki volume yang tetap. Lalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Terus jarak antar partikelnya itu bebas. Nah, sifat benda atau zat gas itu apa? Memiliki massa dan berat, menempati segala tempat. Jarak antar partikelnya berubah-ubah. Terus volumenya berubah-ubah juga. Itulah sifat dari benda padat, cair, dan juga gas. Nah, ini apa? Ini adalah contoh benda padat. Yang pertama gambar apa yang kalian lihat? Es batu. Iya. Jadi es batu itu adalah benda padat atau zat padat. Yang kedua ada kayu dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah benda padat. Nah, ini adalah benda-benda cair. Ada yang nggak boleh kenal nggak dengan foto ini? Biar kita kenal lah.
sirup, ada madu, ada air di dalam gelas. Berarti ada benda gas. Inilah contoh-contoh dari benda gas. Kalau kalian baru bangun, kalian bisa menguap seperti anak-anak yang dulu. Nah, apa yang kalian keluarkan? Gas. Gas. Dan di sampingnya ada gas juga. Kalau kalian masak, mama kalian masak menggunakan gas. Iya. Jadi kenalan semua sama ini kan, baru kenalan. Oke. Nah, perubahan wujud benda itu ada 6. Kalau dia tanda panahnya yang warna merah, dia menyerap kalor. Kalau dia tanda panahnya warna biru, dia melepaskan kalor. Jadi, apa itu dari zat cair menjadi padat? Namanya adalah membeku. Coba lihat tanda panahnya. Tanda panahnya dari cair ke padat, namanya membeku. Nah, kalau dibalikkan dari zat padat menjadi cair, namanya mencair. Lalu dari cair menjadi gas, namanya menguap. Berarti kalau kalian menguap, namanya zat cair berubah menjadi gas. Terus kalau misalnya dibalikkan kembali, zat gas menjadi zat cair, itu namanya mengembun. Kalau misalnya zat padat menjadi gas, namanya menyublim. Lalu yang terakhir, zat gas menjadi zat padat, namanya mengkristal. Dari semua perubahan benda wujud benda ini, ada yang masih bingung atau tahu semua? Mencair itu contohnya apa? Es batu yang diletakkan di kulkas, mencairkan. Jadi es yang diletakkan di udara terbuka. Kalau membeku kebalikannya, air diletakkan di kulkas yang kakak bilang tadi. Nah, kalau dia menguap, seperti kalian memasak air di atas kompor, dia akan menguap ke atas ya. Kalau dia sudah mendidih. Nah, kalau dia mengembun, seperti kalian meletakkan es batu di dalam gelas, maka akan ada bintik-bintik kecil di luar gelas itu. Nah, kalau dia menyublim, contohnya apa? Stella yang ada di situ kita letakkan di ruangan terbuka, maka dia akan menyublim, semuanya akan keluar aromanya. Dan Stella itu akan mengecil dan habis. Itu namanya menyublim. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal itu apa contohnya? Contohnya itu kalau kalian buka kulkas terus kalian buat es batu, di dalamnya itu, di dalam kulkas itu macam ada kristal-kristal kecil kan, kayak gua gitu. Ada kristal kecil-kecil dia yang menuju ke bawah. Nah, itu adalah mengkristal. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Benda di bumi ini memiliki 3 jenis wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Dan benda yang ketiga ini memiliki perbedaan dan persamaan, baik perbedaan secara sifat, secara ciri-ciri, dan juga kesamaannya tadi memiliki massa dan juga volume. Sampai di sini ada yang bertanya? Ibu yang tanya ya, kalau boleh tanya. Ibu. Kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan wujud benda itu bisa berubah-ubah? Yang menyebabkan wujud benda itu bisa berubah karena pada dingin atau suhu udara. Jadi udah paham. Masih ada yang mau tanya atau ibu lagi yang nanya? Saya, Bu. Oke, tidak tanya tadi. Bu, ada nggak contoh perubahan zat padat menjadi zat cair itu seperti apa? Ada. Mau tahu nggak? Ya tahu. Nah, yang pertama itu perubahan wujud zat cair menjadi padat kan? Zat padat Zat padat menjadi cair. Yang pertama itu es tadi. Nah, yang kedua kenal gluten nggak? mentega. Nah, mentega. Nama kerennya mentega, nama lebih favoritnya gluten. Nah, kalau gluten itu dia padat kan? Kalau kita panaskan di atas api, nah dia akan mendidih. Masih ada yang bertanya? Kalau nggak, biar kita balik itu. Udah tahu semua ya? Oke.
kalau dia 22 kita terus apa posisi yang ada di sana ya Bu? Ayo silakan. Lihat stopwatchnya. Berapa menit dia untuk mencari? Tumpah nanti weh. Nah, ini adalah pencapaian kapur dan ingat ya itu yang berapa menitnya stopwatchnya di dekat. Berapa menit ini cair dan berapa menit ini Sini dia Pak. Oh itu kosong. ya, nanti kalian jelaskan itu perubahan zat apa menjadi apa dan seperti apa dia. Jika dia cair itu berapa menit, ketika dia membeku kembali berapa menit. Semua sudah selesai kan praktikumnya? Oke, coba kelompok 1. Ketuanya menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari praktikum itu. Silahkan Doni. Oke, ya Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tadi akan melakukan percobaan dengan sebuah lilin yang menjadikan di mana judul percobaan kami kali ini adalah perubahan wujud benda pada lilin. Terus tujuan percobaan kami hari ini adalah mengamati perubahan wujud benda pada percobaan. Selanjutnya mengamati berapa lama waktu yang diperlukan untuk perubahan benda tersebut. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kapu parus, lilin, mesin, tuku dan pulpen, tekuat dan sendok. Ya. Apa hasilnya Pak dari percobaan ini? Tidak satu dulu. Apa pembahasan yang kami lakukan hari ini adalah yang pertama itu ada langkah awal. Langkah awal dari percobaan ini adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan. Kemudian kami memasang api pada sebuah lilin yang berukuran 1 cm atau 2 cm dan 3 cm dalam 3 kali percobaan dan 3 kali perlakuan sehingga kami dapat perubahan wujud benda. Ketika lilin dihidupkan melalui magnetis, maka lilin akan mencair. Artinya di sini terjadi perubahan benda padat menjadi cair. Kata-kata waktu yang kami dapat ketika lilin mencair adalah 4,29 detik untuk lilin 1 cm dan 12,6 detik untuk lilin 2 cm serta 15,90 detik untuk lilin 3 cm. Nah, setelah pencairan lilin tersebut kami biarkan karena kami ingin mengetahui perubahan apa lagi yang akan terjadi. Dan ternyata lilin tersebut pencairan itu kembali memadat namun tidak kembali berbentuk yang semula. Ketika lilin memadat, kami juga mencatat waktu-waktu rata-rata waktu ketika lilin memadat yaitu 3,31 detik untuk lilin 1 cm serta 3,90 detik untuk lilin 2 cm dan 4,20 detik untuk lilin 3 cm. Jadi pada lilin ini ada 2 perubahan benda yang dapat kami lihat dari padat menjadi cair, yaitu mencair dan dari air menjadi padat. Tersebut
memang ada banyak faktor yang mempengaruhi waktu lilin ini mencair dan memang ada faktor yang mempengaruhi ada lilin dipengaruhi oleh posisi api yang menyala pada sumbu. Lilin dipengaruhi oleh lelaan lilin dan dipengaruhi oleh sumber panas oleh api. Hal itu yang membuat waktu lilin berbeda dengan mencair dan memadat. Oke, terima kasih. Applause untuk ya, sekarang silakan sama bapak dalam operasional kepada dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2. Pada percobaan ini kami melakukan percobaan pada kapur barus yang berukuran 1/4, 1/2, dan 3/4. Ketika kapur barus itu berbentuk benda padat, maka kami ambil, kemudian kami letakkan di atas sendok. Lalu kami bakar sendok yang berisi kapur barus tersebut dengan api lilin. Setelah itu, maka terjadi perubahan pada kapur barus, yaitu mencair atau berubah menjadi air yang dinamakan menyublim. Karena kapur barus itu menjadi udara, maka disebut menyublim. Pada saat kapur barus menyublim, kami juga mencatat rata-rata waktunya, yaitu 1,24 detik untuk kapur barus yang berukuran 1/4, 1,13 detik untuk kapur barus yang berukuran 1/2, 1,24 detik untuk kapur barus yang berukuran 3/4. Lalu setelah kapur barus mencair, kami membiarkan cairan tersebut tetap di atas sendok. Kemudian terjadi perubahan kembali, maka cairan tersebut memadat, yang artinya mengkristal. Ketika perubahan tersebut terjadi, kami juga mencatat hasil rata-rata waktunya, yaitu 2,35 detik untuk kapur barus yang berukuran 1/4, 2,32 detik untuk kapur barus yang berukuran 1/2, dan 3,40 detik untuk kapur barus yang berukuran 3/4. Di sini ada dua perubahan yang terdapat, yaitu menyublim dan mengkristal. Namun banyak faktor yang membuat perubahan kapur barus baik itu dalam menyublim atau mengkristal. Salah satunya yaitu tinggi rendahnya sendok dengan api lilin. Ketika sendok dan api lilin dibuat sangat dekat, maka kapur barus akan sangat cepat menyublim, dan begitu juga sebaliknya. Serta ketika angin banyak, maka sangat cepat kapur barus itu untuk mengkristal. Baik, berikan applause untuk kelompok 2. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari dua percobaan ini? Kami oke, silakan dia. Baik, kesimpulan dari praktek perubahan wujud benda ini, banyak perubahan wujud benda yang dapat diamati melalui percobaan hari ini. Ada perubahan wujud benda dari tarik menjadi cair, yaitu mencair. Ada juga dari air menjadi padat, yaitu membeku. Ada juga dari kapur barus dipanaskan, yaitu menyublim, dan cair kapur barus didiamkan, yaitu mengkristal. Jadi dari perubahan wujud benda ini banyak faktor yang mempengaruhi waktu masing-masing percobaan. Maka dapat menjadi pengetahuan yang baru yang selama ini mungkin belum diketahui. Perubahan materi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya ada suhu, kelembapan, dan waktu. Dalam percobaan yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa perubahan wujud benda yang digunakan sebagai objek rak itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu, waktu, dan bahan yang digunakan untuk menandakan panas pada objek penelitian. Durasi waktu yang diperlukan untuk mencairkan dan memadamkan objek penelitian berbeda-beda. Oke, terima kasih ya, kasih terus. Hari ini karena kalian itu sudah bagus untuk prakteknya dan juga mempresentasikan dengan bagus dan kesimpulan juga yang bagus, kalian itu hebat. Itu calon tulisnya yang luar biasa. Nah, kegiatan yang terakhir itu adalah seperti biasa kita menjawab quiz. Nah, quiznya ada di depan. Silakan cek link itu. Silakan kalian bergerak, bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kalau sudah selesai, bilang ibu ya. Dari sini nanti tahu yang benar-benar tahu dan siapa yang hanya
Silakan jawab. Kalau tidak selesai, bilang baik. Sudah dapat simboliknya? Sudah, Bu. Kamu Jawab ya. Jawab dengan teliti. Oke, ada yang ditanyakan? Tahu semua? Dari kuisnya? Ini surat dia, Bu. Nanti hadiahnya dapat kasih lupa. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Semua sudah selesai? Baik, nanti cek siapa yang semua, nanti dikasih hadiah di depan. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Dan setelah ini kalian akan masuk ke dokumen dan oke. Kalau begitu selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Dadah, bye-bye. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah konsep dasar IPA dan materi perubahan wujud benda. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Civitas Akademi Universitas Haji dan seluruh jajaran rektorat. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman sejawat yang ada di Universitas Haji Sumatera Utara yang sudah bersedia membantu saya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa PGSD yang sudah mau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi seluruh dosen yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.